Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan membuat video yang berbeda dari biasanya, karena aku hari ini akan kedatangan seorang teman ngobrol. Siapakah itu? Apakah kalian ingin tahu? Nah, buat kalian yang ingin tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan cara menekan tombol yang seperti ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah teman-teman, langsung saja kita undang teman ngobrol kita kali ini ya. Oke, langsung saja kita panggil dia. Siapakah dia? Ini dia juga. Nah, kalian sudah tahu kan, dia ini merupakan mahasiswa alumni FKIP PGSD Unisula angkatan 2014. Jadi kita ini seangkatan ya. Sekelas juga. Oh iya, sekelas juga. Bener-bener. Aku perkenalkan dulu, namanya adalah Elfrida Rosalia Indaswari. Kalian bisa panggil dia Kak Rosa. Untuk aktivitas akhir-akhir ini, apa sih yang Kak Rosa jalankan, dan mungkin ada beberapa kata-kata yang ingin disampaikan? Oke, makasih nih Ken. Semangat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dikenalin nih Ken. Salam kenal, aku Kak Rosa. Sehari-hari aku menemani teman-teman di School of Life Lebah Putih, kebetulan juga jadi fasilitator di sana. Terus sejak adanya pandemi ini juga diamanai menjadi koordinator Semarang di Sekolah Lawan Corona Jawa Tengah nih Ken. Nanti mungkin kita bisa sedikit cerita ya soal itu, apa kok sekolah lawan corona gitu. Terus habis itu aku juga menemani teman-teman belajar di komunitas guru belajar Semarang gitu nih Ken. Gitu. Nah itu tambahan dari Kak Rosa, keren ya aktivitasnya, super padat. Kalian pasti berpikir kan kenapa aku mengundang Kak Rosa ke video kali ini? Ya, karena Kak Rosa merupakan salah satu lulusan terbaik FKIP Unisula, tepatnya di angkatan 2014 gitu guys ceritanya. Jadi aku mengundang dia ke sini. Oleh karena itu, aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan kepada Kak Rosa. Aduh. Gimana Kak Rosa? Deg-degan kan? Deg-degan. Tapi nggak apa-apa ya Kak Rosa? Oh, nggak apa-apa. Oke. Sip. Kita langsung saja ya Kak Rosa. Oh, boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana perasaannya menjadi lulusan terbaik FKIP Unisula? Oke, perasaan ya nih Ken ya. Iya, kalau ditanya soal perasaan, iya gimana sih perasaannya waktu jadi lulusan terbaik gitu? Pastinya bersyukur sih ya nih Ken ya, terutama sama Allah. Nggak nyangka kita perjalanan dari 2014 ya berarti kan sampai Oktober 2018, pastinya orang tua juga udah lega bisa mengantarkan anaknya sampai ke strata 1. Terus habis itu kalau arti buat aku sendiri, selain bersyukur, bahagia karena bisa refleksi perjalanan kita gitu nih kan. Jadi teman-teman, dari momen wisuda kayak gitu, itu sebenarnya kan bukan akhir ya, itu sebuah pintu untuk menuju ke gerbang selanjutnya, petualangan yang lebih seru tentunya. Jadi kita bisa waktu wisuda itu kita bisa bahagianya bisa merefleksi apa yang sudah kita dapat dari kuliah, dan kita nanti akan terapkan untuk menyebarluaskan kebermanfaatan. Pastinya lebih bahagianya itu gitu teman-teman, gitu nih kan. Intinya bersyukur dan bahagia guys. Dan nggak boleh terlena ya, karena itu tadi kita taunya wisuda itu akhirnya habis itu sudah. Nah habis itu tetap harus belajar, padahal itu yang paling penting ya. Oke, begitu jawabannya Kak Rosa nih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana caramu bisa sampai jadi lulusan terbaik? Pertanyaannya gampang sulit-sulit ya, bukan gampang-gampang sulit, gampang sulit-sulit. Gimana caranya jadi lulusan terbaik?
Sebenarnya kalau apa, kita kan ini kan pernah dengar yang namanya Merdeka Belajar kan? Yes. Oke, jadi kan kalau Merdeka Belajar itu kan komponennya ada 3 ya, komitmen terhadap tujuan, mandiri terhadap cara, selalu refleksi. Nah, aku sebenarnya ini sih yang aku pegang kayak gitu nih kan. Jadi bukan nggak pernah ngejar juga bagaimana cara menjadi lulusan terbaik. Berarti nggak ada target? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Cuma kalau kita udah dalam diri sendiri, kita udah komit ya sama tujuan kita bahwa kita mau nih, kita mau jadi orang yang bermanfaat dengan cara kita belajar ini. Kalau udah komit, kita akan punya cara. Oh, kita caranya gimana ya kayak gitu biar mencapai ini kayak gitu. Terus habis itu karena kan kita belajar tidak hanya waktu kuliah saja ya, jadi selain kita mendapatkan pengajaran dari dosen kita kan juga bisa menelisik lewat perpus atau lewat aktivis kegiatan organisasi kayak gitu, baik yang eksternal maupun internal. Terus kita memperdalam sendiri juga, menyelami internet juga kayak gitu kan cara ya. Terus habis itu yang tadi jangan lupa untuk refleksi. Dari refleksi itu sebenarnya kita tahu kita masih kurang di mana nih, apa yang belum kita kuasai, dan untuk mencapai yang lebih baik itu kayak gimana kayak gitu. Intinya bahagia sih ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nggak bahagia kalau belajar. Jadi jadi kita harus bahagia waktu belajar. Kalau kita udah bahagia, mau mencapai itu tuh enak, mudah. Kalau udah mudah ya itu tadi rasanya tuh nggak ada rintangan yang berarti gitu nih kan. Gitu. Jadi intinya 3 poin tadi ya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaannya adalah, apa kamu punya jadwal khusus waktu kuliah dalam hal belajar gitu? Oke, jadwal khusus ya nih kan ya. Ya. Jadi gini nih teman-teman, kalau soal jadwal khusus enggak ya. Jadi kita kan punya sebenarnya kita punya waktu untuk mengatur manajemen waktunya kita sendiri antara Niken dengan Rosa pasti juga beda. Antara mungkin Niken lagi up-nya pagi atau malam, bahkan paginya untuk kuliah sama bikin video dulu. Kalau Rosa mungkin kebalikannya. Nah, kalau aku sih teman-teman, itu tadi kita harus mengatur manajemen waktu kita yang tahu diri kita sendiri itu gimana untuk mengatur jam belajar kita. Kalau kebetulan aku itu aktifnya freshnya itu di pagi hari teman-teman. Jadi setelah sholat subuh kayak gitu, paling tidak disempetin untuk baca, bisa dari internet atau dari majalah atau dari koran gitu, 15 menit lah setiap sehari sekali kayak gitu. Sedikit tapi bisa konsisten. Itu bisa selain menambah kosakata, untuk juga membiasakan diri nih kan. Jadi untuk teman-teman cari tahu dulu kita ini lagi up-nya gimana untuk soal belajar. Tapi kalau misalkan lagi nggak mood, jangan dipaksa dulu ya. Kalau nggak mood, kamu harus cari cara. Jadi kamu boleh lelah, kamu boleh nggak mood, tapi kamu harus punya waktu untuk ngekatnya gimana? Cari sesuatu yang kamu suka nih Ken. Nih misalkan nih Ken sukanya apa? Coklat? Boleh. Iya. Jadi kalau lagi nggak mood belajar atau belum mood belajar, mungkin bisa aja cari cemilan coklat atau es krim gitu. Terus habis itu makan aja dilumerin sampai akhirnya moodnya balik, terus udah cut. Oke, aku sudah selesai di sini, aku mau belajar. Itu yang aku lakuin kayak gitu, karena kita harus mau nggak mau, kita yang harus memaksa diri kita sendiri supaya bisa terbiasa kayak gitu. Jadi itu teman-teman tadi, cari tahu up kamu di mana untuk belajar, sesuaikan aja. Sejatinya itu manusia itu pembelajar teman-teman. Jadi tinggal kita harus pinter-pinternya untuk mengatur itu semua kayak gitu. Jadi tadi poin-poinnya nih, pertama kenalin diri dulu. Kamu ya jangan sampai kamu nggak kenal dirimu. Kenal dirimu. Habis itu kamu harus pinter-pinter memanajemen waktu. Iya, karena belajar kan enggak hanya waktu kita
depan meja ya nih kan ya. Bener Gak hanya banget. kita pegang buku kayak gitu, tapi kan belajar kan luas artinya. Jadi teman-teman waktu kayak gini bikin video ini kan juga belajar ya teman-teman ya. Selain kita bisa tahu informasi dari orang lain, kita bisa mengasah apa yang kita butuhkan, bahkan ikut organisasi, terus mungkin bertemu orang dan akhirnya terbahas suatu topik, itu kan juga sudah belajar kayak gitu. Benar banget. Selain itu jangan lupa baca buku atau baca berita, apalah pokoknya baca Baca gitu 15 menit. Nah, itu bagus banget. Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu ketinggalan banget dalam hal baca. Jadi kamu jangan sampai menjadi generasi yang seperti itu, oke? Langsung saja kita lanjut ke nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4, apakah itu? Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oke, berikan tips-tips buat adik-adik yang masih kuliah, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Oke, tips ya. Ya. Untuk teman-teman, ini untuk semuanya atau untuk calon guru saja nih kan? Semuanya? Ya, monggo. Oke, untuk globalnya aja deh semuanya teman-teman, adik-adik yang masih ada di bangku kuliah, yang mungkin saat ini sedang ada di semester yang masih muda atau yang sudah agak naik, dan ataupun yang mau skripsi dan mau lulus, sebenarnya yang pertama itu kamu harus jadi seseorang yang pembelajar dulu nih teman-teman. Tadi juga kita singgung bahwa sejatinya manusia itu adalah sosok pembelajar kayak gitu. Nah, kita buktikan di sini bahwa kita sebagai seorang mahasiswa ini juga kita harus jadi orang yang gemar belajar nih kan. Nah, dari gemar belajar itu akhirnya nanti akan ada rasa ingin tahu yang lebih untuk menggali. Nah, ini juga penting juga untuk teman-teman mahasiswa untuk ikut kegiatan kayak gitu. Jadi, yuk teman-teman, kita gali lebih dalam lagi, kita explore lebih luas lagi. Kita sudah belajar di kampus, sudah oke. Nah, kita bisa menambah lagi dengan kita ikut organisasi, kita ikut kegiatan diskusi, forum, ada pelatihan apa ikut, ada apa diskusi apa ikut. Itu pertama, selain menambah jejaring nih kan, selain menambah jejaring, kita juga bisa mengenali karakter. Ini dibutuhkan ketika kita terjun di dunia kerja nanti teman-teman, baik yang maupun jadi guru ataupun nanti misalkan kita ada di kantor ataupun perindustrian. Mengenal karakter seseorang itu penting ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ketika ada permasalahan ini dengan karakter ini, kita bisa kita bisa mengatasinya juga dengan cara yang tepat. Itu manfaatnya ketika kita bisa organisasi. Nah, terus habis itu tadi teman-teman masih kita singgung tentang manajemen waktu sih ya nih kan. Ya, karena jadi mahasiswa itu kan juga kita akan mempersiapkan untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa kok mulai dari ketika mempersiapkan ini untuk jenjang selanjutnya, kamu bisa untuk magang kayak gitu. Nah, ini penting nih kan, karena kita nanti bisa merasakan ketika terjun ke dunia kerja itu seperti apa. Kita bisa loh magang pribadi kan ya. Mungkin kalau di kampus kan nanti kita juga ada magang yang ditentukan kampus. Nah, kita juga bisa magang pribadi. Biasanya kita kan bisa minta surat keterangan kayak gitu. Nah, kita magang, misalkan Iken pernah magang? Ya. Nah, misalkan Iken, Rosa itu minta surat dari keterangan TO gitu, terus habis itu kita magang ke SD mana, deket-deket kos, deket-deket rumah kayak gitu. Tujuannya kita nggak apa-apa ya, kita tujuannya adalah nambah pengalaman dulu. Nambah pengalaman, terus habis itu keberanian untuk terjun di dunia kerja tadi. Dan teman-teman mahasiswa juga jangan lupa untuk minta doa restu ya kepada orang tua. Nah, ini penting juga, selain kita tadi bergelut dengan urusan pengetahuan, jejaring, persiapan untuk kerja, tapi juga jangan lupa untuk selalu berkabar dengan orang tua, doa dari orang tua kayak gitu. Support, karena support sistem kita itu selain dari temen, yang utama dari orang tua juga ya nih kan, dari keluarga kayak gitu. Nah, gitu guys. Gimana obrolan kali ini, asik kan?
Asik banget. Kalian sudah bisa mencatat sendiri ya poin-poin apa saja yang sudah disampaikan oleh Kak Rosa tadi. Semoga kalian juga bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Amin. Semuanya terbaik. Nah teman-teman, itu tadi singkat cerita kita dengan Kak Rosa. Buat kalian yang ingin lebih mengenal Kak Rosa, kalian bisa langsung ke media sosialnya. Apa Kak Rosa? Oke, nah bisa juga follow di Instagram saya ya teman-teman di @redrosmetamop. Jadi saya cukup aktif untuk mengepost di Instagram dan Facebook, jadi jangan lewatkan. Kalau ada apa tips-tips seru pasti saya share di sana. Gitu nih kan. Langsung saja ya kalian follow, kalian tanya-tanya langsung lah sendiri ke Kak Rosa ya, buat yang penasaran gitu. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat video ini. Jika video ini bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe this channel. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke media sosial kalian. Ingat, seperti yang dikatakan Kak Rosa tadi, seperti biasa yang aku ucapkan kepada kalian, belajar itu keren. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.